Lagi cari jam olahraga yang nggak smartwatch amat ataupun nggak sportwatch amat dan harganya nggak sampai setengahnya dari yang terkenal kayak Coros Pace 3 ataupun Garmin Forerunner 165. Sini nonton. Oke, kenalin, ini namanya IG Sport LW10 atau LW10 yang dikeluarin dari IG Sport. Buat yang belum tahu, IG Sport itu udah terkenal banget untuk bike komputernya yang budget, dan gue beberapa waktu lalu udah sempet ulas terkait salah satu bike komputernya. Sekarang mereka langsung terjun ke dunia jam nih. Nah, jamnya kalau misalnya lu bisa lihat di sini, kalau buat gue sih impressionnya ini jelas nggak sportwatch amat ya, dan tentunya lebih kayak condong tuh ke smartwatch lah ya, dari bentukannya yang kayaknya tuh yang lebih ke arah elegan instead of yang kayak rugged gitu ya. Tentunya ini jauh banget dari kesan kayak ini buat outdoor banget, enggak. Ini lebih kayak elegan, tapi gimana kalau misalnya kita pakai olahraga, nanti kita share di segmen selanjutnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin desain ya, kita bisa lihat kenapa tadi gue bisa bilang ini lebih condong ke sedikit ke arah smartwatch, itu karena menggunakan kayak digital crown ya, digital crown kayak gini yang cantik-cantik gitu ya. Jadi lu bisa lihat digital crown ini yang bisa diputer-puter seperti ini ya. Nah, untuk kayak pencetan itu juga cuma satu di kanan bawah, dan ini ada digital crown yang bisa digeser-geser seperti ini dan dipencet ya. Nah, selanjutnya layarnya ya, lu bisa lihat sendiri ini layarnya berwarna alias AMOLED. Nah, untuk detail on papernya berapa pixel dan ini berapa inch lebarannya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di tangan dengan lingkaran tangan masing-masing, ini gue pakai dua orang ya. Ini tangan gue yang pertama dengan lingkar tangan sekian, dan juga gue kasih tangan anak tim gue yang wanita. Nah, itu dia tangannya agak kecil kan. Nah, jadi lu bisa berasa ya komparasinya terkait kayak diameter dan layarnya itu kayak di tangan lu itu kayak pas atau ngejomplang gitu. Jadi semoga lu bisa kebayang, karena si LW10 ini tuh hadir cuman dalam satu diameter atau enggak satu ukuran. Jadi nggak kayak ada kayak Garmin yang ada versi S yang dimana lebih kecil gitu ya. Oke, masih ngomongin terkait desain dan fitnya di pergelangan tangan gua. Nah, biar lebih kebayang lagi, karena ini konteksnya adalah buat teman-teman yang lagi cari jam untuk pemula, mungkin gua bandingkan juga nih kalau lagi dipakai secara ukuran diameter, dan biar tahu jomplang atau enggaknya. Kalau misalnya samping-sampingan antara si LW10 ini, dan gua juga pakai si Coros Pace 3, dan juga kalau dari Garmin itu Garmin Forerunner 165. Baik gua dan maupun tim gua yang wanita yang pergelangan tangannya sekian dan lebih kecil gitu. Jadi lu pada kebayang kurang lebih tuh di tangan tuh kayak antara 3 jam ini tuh kayak sebenarnya tuh gue lebih masuk yang mana sih ya. Selanjutnya adalah ngomongin beratnya. On papernya gue langsung tampilin aja, tapi gue kasih lihat tuh side by side. Gue pakai timbangan nih beserta dengan si strapnya kalau dibandingkan dengan si Pace 3 ataupun si Garmin Forerunner 165. Tapi secara overall ya, ngomongin kayak desain dan fit, gue nggak ada masalah sama sekali pada saat kalau misalnya dipakai sehari-hari. Mungkin itu paling ada serasa kayak sedikit yang kayak kurang nyaman kalau misalnya lu lagi kayak ngangkat beban, kayak misalnya yang shoulder press ataupun intinya kayak ngangkat beban, ataupun yang kayak misalnya kayak push up yang dimana tuh pergelangan tangan lu tuh bener-bener bengkok. Nah, itu gue suka nggak sengaja digital crown-nya yang ini nih yang bisa kepencet, itu suka nggak sengaja kepencet sama gue. Nah, tapi overall sih secara ibaratnya dari 10 kali workout gue nggak pernah terlalu sering ya merasakan pengalaman tersebut. Itu kayak jarang-jarang lah, dan gerakan-gerakan tertentu pada saat workout tertentu. Dan kalau ngomongin untuk kayak ketahanan terhadap air ya, gue langsung kasih lihat on papernya, dan gue kasih lihat aja deh kalau misalnya lagi di sembur gini nih. Nah, jadi nggak ada masalah kalau misalnya cuman kayak buat berenang, tapi tentunya jangan diajak untuk diving ya. Dari tadi gue ngomongin terkait Coros Pace 3. Nah, kalau misalnya lo penasaran dengan ulasan gue, klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa tolong banget klik notifikasi tombol lonceng notifikasi video terbarunya, biar lo dapat update video-video terbaru dari YouTube channel ini. Oke, selanjutnya kita bahas terkait health and activity tracking features. Pertama-tama itu heart rate-nya ya, tentunya dia bisa mendeteksi heart rate. Ini lu bisa lihat sendiri, ini ada widgetnya. Nah, gue langsung kasih lihat juga data yang bisa lu
lu dapatkan kalau misalnya buka aplikasinya, itu kurang lebih seperti ini. Dan kalau ngomongin heart rate, gue surprise juga, walaupun gue pas cari di di halaman, tiap halaman dari si jam ini nggak ada, tapi sebenarnya ada data yang namanya HRV. Nah, gue kasih lihat nih lu di aplikasinya ya. Di aplikasinya itu ada heart rate variability. Tapi gue ngerasa memang pembacaannya tuh agak sedikit beda bila dibandingkan dengan Garmin. Tapi intinya untuk yang levelnya kayak entry level udah ada HRV. Walaupun kayak akurasinya gue jujur bukan dokter, tapi itu not bad sih menurut pendapat gue. Selanjutnya seperti biasa ada data tidur, dan menurut pendapat gue dan pengalaman gue setelah pakai ini selama seminggu lebih, kalau untuk mendeteksi durasi tidurnya menurut pendapat gue ini cukup akurat ya, setidaknya untuk durasinya. Nah tapi kalau misalnya untuk fase tidurnya itu tuh lu juga nggak bisa cek di jamnya langsung gitu, karena di jamnya langsung cuma ada durasi, jam lu tidur dan bangun, dan juga skor. Nah kalau mau lebih detail lagi itu ada di aplikasi. Nah fase-fase tidurnya itu yang jujur gue nggak punya alat pembandingnya atau ada pengukurnya gitu. Tapi setidaknya untuk kayak jam entry level, durasinya udah tepat, gue juga udah cukup senang sih. Dan kalau ngomongin skornya, apakah ini sesuai dengan apa yang gue rasakan? Jujur sih menurut pendapat gue, skor-skornya gue selalu dapet yang cukup tinggi ya. Dan kebetulan selama kayak seminggu belakangan pada saat gue pakai ini, gue juga ngerasa tidur gue juga cukup nyenyak sih. Jadi ya overall untuk skornya, walaupun gue nggak bisa membuktikan, tapi gue bisa rasakan ya cukup lumayan on point lah. Selanjutnya, walaupun entry level dia udah ada SPO2 loh atau enggak pulse ox. Nah di sini tapi bedanya dengan yang biasanya gue pakai, misalnya contoh yang paling kentara tuh kalau lu bandingkan pola penggunaannya dibandingkan dengan Garmin. Contohnya kalau misalnya di Garmin itu kita bisa selalu nyalain always, walaupun gue selalu bilang itu kayak nyerap baterai banget gitu. Dan tapi yang gue selalu gunakan yaitu gue nyalakan si pulse ox itu nyala pada saat gue tidur, biar gue bisa tahu saturasi oksigen dalam darah gue. Nah sedangkan kalau misalnya di si LW10 ini sayangnya itu ya cuman on the spot aja pada saat lu mau coba cek, ya udah lu buka widgetnya atau menunya atau fiturnya, terus lu langsung start dan lu tinggal diam aja seperti ini gitu. Ini gue pegangnya nggak ideal ya, tapi ini buat kayak kasih lihat lu, tapi kurang lebih gue rasa lu juga paham lah cara pulse oximeter itu bekerja gimana, dimana lu harus diam, terus duduk, terus lu taruh di pergelangan tangan lu mestinya seperti itu. Nah kurang lebih seperti ini ya, jadi hanya bisa on spot checking, jadi nggak bisa nyalain sepanjang hari ataupun dinyalain pada saat lu tidur. Oke, seperti jam lainnya, ini juga bisa mendeteksi steps ya, tapi memang pasti ada margin of error-nya. Tapi setidaknya menurut pendapat gua untuk kayak jam entry level seperti si AJI Sport LW10 ini, margin of error-nya masih bisa ya, menurut pendapat gua masih bisa gua kompromikan lah gitu ya. Nah, sekarang tampilannya seperti apa sih? Nah, seperti ini nih tampilannya. Kurang lebih seperti ini. Lu juga bisa tahu lu udah jalan berapa jauh atau olahraga berapa jauh. Terus kayak exercise itu juga bisa tahu kayak udah berapa kayak menit gitu ya. Dan ini lu juga bisa tahu kayak berapa lama lu berdiri atau enggak, lu bisa di notifikasi untuk kayak berdiri gitu ya. Biar apalagi kalau buat kita yang kayak orang kantoran yang kebanyakan duduk, gua rasa fitur ini kayak ya lumayan simple tapi lumayan perlu juga sih menurut pendapat gua. Dan yang lain yang nggak kalah penting itu dia bisa ada fitur pendeteksi stres. Nah menurut pendapat gua so far sih nggak dibilang kayak miss banyak gitu, tapi ya lumayan lah untuk menjadi kayak indikator gitu ya. Dan ini lu bisa juga diceknya itu on the spot, dimana tinggal pencet start sama kayak si pulse ox tadi gitu ya. Tapi kalau untuk si stress ini, walaupun lu nggak pencet, itu dia juga akan tetap kayak merekam gitu. Tapi memang ada intervalnya, bukan setiap detik atau setiap menit gitu. Nah, untuk data-data yang tadi, itu lu bisa susun kayak target-targetnya itu dengan kayak ke aplikasi, tinggal langsung buka aja namanya Vitality Index Settings. Jadi lu bisa sesuaikan dengan ya yang kayaknya tuh kayak strategik dan kayak nggak muluk-muluk, kira-kira tuh steps lu sehari bisanya berapa sih, atau enggak kayak targetnya tuh berapa sih seminggu. Nah itu semuanya bisa lu atur, jadi tetap nggak muluk-muluk tapi juga ada targetnya.
Nah kalau misalnya lo olahraga pastinya kurang banget kalau nggak ada musik. Dan kebetulan kalau misalnya lo lagi cari earbuds yang open ear yang khas banget untuk olahraga, cek ulasan gue terkait si Open Rock S by One Audio. Yang dimana linknya itu bisa diklik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi, tombol lonceng notifikasi video terbarunya ya. Oke, sekarang sport and training features-nya. Pertama-tama sport profile-nya atau jenis olahraga yang bisa direkam jam ini tuh ada 50 lebih ya. Jadi ada yang simple-simple kayak misalnya ya gue sih sukanya kayak nge-gym ya, kayak barbell, terus kayak untuk kayak functional strength training, ada juga untuk kayak lari karena dia kan memiliki kayak built-in GPS ya. Nanti gue ngomongin ada segmennya sendiri lebih lanjut. Terus ada indoor running, terus ada trail running, terus buat teman-teman yang sepeda outdoor cycling juga bisa gitu. Nah ini kalau misalnya mau tambah lagi, jadi ibarat tuh yang kalau ditampilin tuh yang favorit lah. Nah kalau mau more itu bisa. Nah lu tinggal bisa lihat ada bola juga bisa, terus ada juga bisa yoga gitu ya. Nah tapi masalah gua di sini adalah kalau memang misalnya lu lagi cari jam serius, kalau menurut pendapat gua si LW10 ini kurang detail dalam hal apa? Gue specifically mau ngomong terkait data field dan data screen. Jadi setiap kali misalnya lu punya jam olahraga, pastinya kan ada data-data yang secara preferensi lu pribadi ada yang pengen lu track ya, terutama pada saat lu lagi olahraga gitu ya. Nah di sini ini tuh nggak ada gitu ya. Jadi kayak ya udah running aja, datanya ya simplistik gitu ya. Simplistik dalam artian kayak nggak ada tuh yang kayak spesifik yang kalau misalnya lo mau track, oh gue pengen tampilin heart rate gauge gue atau enggak data-data stride gue nah itu semuanya itu udah by default, udah ya begini aja gitu, nggak bisa lu ganti-ganti. Ya udah distance, pace itu menjadi hal pertama lu, terus juga selanjutnya adalah cadence, stride length, dan that's it gitu. Jadi menurut pendapat gue customisasi ini agak kurang. Jadi menurut kayak kalau misalnya lu mendapatkan insight yang sesuai dengan preferensi lu, ini bakal agak challenging. Nah selanjutnya yang gue kritisi juga yaitu antara olahraga dan satu olahraga lainnya itu kayak pengaturannya tuh nggak berbeda gitu ya. Jadi kayak cuman kayak untuk nge-label kalau ini bisa loh untuk kayak bola, untuk kayak weightlifting gitu. Padahal kan pastinya antara kayak lari dengan kayak angkat beban pasti kan ada pengaturan yang simple lah yang pengen kita bisa gunakan pada saat kita workout. Contohnya yang paling simple adalah kayak misalnya pas lagi angkat beban antara satu ronde dan kayak ronde selanjutnya wajar dong kalau misalnya kita pengen bedain. Nah sedangkan kalau misalnya untuk si jam ini LW10 ini pada saat lu udah nyalain nih aktivitasnya misalnya, ya udah ini akan begitu aja gitu. Jadi pas gue pencet pun itu nggak bisa ke ronde selanjutnya. Jadi kayak ya udah satu sesi olahraga lu itu ya that's it, nyalain aja terus kayak gitu. Karena pas lu pencet ini opsinya ya udah tinggal either lu nge-pause abis itu nge-resume atau enggak lu finish seperti ini. Jadi menurut pendapat gue ini perlu lebih ditingkatkan sih, apalagi kalau misalnya buat temen-temen yang lagi cari jam untuk yang beneran serius olahraga. Hal-hal kecil kayak gini akan sangat matters menurut pendapat gue. Oke, mungkin tadi gue udah kasih tahu ya, jelasin kayak nggak ada data screen, data field, dan gue juga kasih lihat kayak pas sembari gue lari juga kayak ya udah datanya kurang lebih seperti itu. Nah, gimana pada saat lu setelah lari nih misalnya ya, setelah lari gue langsung kasih spesifik beberapa olahraga yang gue udah lakukan dengan jam ini. Oke. Nah, di sini kita yang lari dulu. Di sini adalah hasil dari olahraga gua. Lu bisa lihat ada track, ada distance, average. Nanti kita ngomongin terkait akurasinya selanjutnya. Ada cadence, length, calories, dan steps, average power. Ada METs juga, elevation, terus selengkapnya ada di aplikasi. Nah, yang gue heran adalah gue langsung tampilin juga aplikasi. Nah di aplikasi itu power ini tuh nggak ada. Lu bisa lihat sendiri ya, itu nggak ada. Jadi kayak gue itu hal yang gue bingungin.
Jadi kayak ada perbedaan antara data yang gue tangkap dan gue bisa lihat di jam dan yang ada di aplikasi gitu ya. Mungkin nanti ada firmware update, gue rasa sih itu hal minor ya seperti itu. Nah itu yang didapat kalau misalnya dari lari. Bagaimana dengan kalau misalnya lu sehabis kayak functional training atau HIIT lah ya. Ya tampilannya seperti ini. Gak ada. Nah mungkin lu ngeh ya sama apa yang kurang gitu ya. Nah, mungkin gue contohnya gue kasih lihat di sini si Coros Pacery deh, pas gue habis lari gue kasih lihat beberapa data aja. Intinya di sini adalah data-data insight kayak misalnya kayak training hasil kayak efek dari trainingnya apa sih, training loadnya apa. Nah itu hal-hal sederhana yang menurut pendapat gue sebenarnya itu gue apresiasi ya, karena buat gue olahraga itu bukan perkara bakar-bakar kalori aja, tapi gue pengen tahu nih efeknya ke performa gue, karena kan kita latihan tuh secara rutin bukannya kayak sesekali aja. Nah menurut pendapat gue itu cukup penting ya, instead of cuman kayak kasih lihat data yang agak simplistik seperti ini ya menurut pendapat gue. Dan yang paling parah menurut pendapat gue yang gue perluin adalah itu recovery-nya. Recovery itu kayak perlu berapa lama sih setelah gue lari. Nah itu sayang banget itu nggak ada di si LW10 ini. Nah dan kalau ngomongin training sebenarnya awalnya tuh gue udah happy, wah di aplikasi ini lu bisa lihat ya ada training gitu, ada workout gitu ya yang kita bisa bikin-bikin. Tapi setelah gue otak-atik ternyata gue ambil kesimpulan ini lebih dicondongkan buat workout-workout atau latihan-latihan yang ada hubungannya dengan sepeda. Tapi mungkin kalau untuk ini sih nanti ada firmware update, siapa tahu itu bisa di-improve ya, dimana bakal ada kayak porsi-porsi latihan. Karena akan menarik banget sih kalau misalnya jam ini yang tampilannya casual tapi ternyata kayak ada opsi-opsi training seperti itu. Oh ya by the way, kalau misalnya lu olahraganya nggak cuma kayak lari atau nge-gym tapi juga suka kayak berenang dan lu pengen diiringin musik, jangan lupa untuk cek ulasan gue terkait bone conduction yang namanya On Point Open Ear Iron, yang bisa lu klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi tombol video terbarunya juga ya. Oke, langsung kita ngomongin GPS and heart rate accuracy. Kenapa gue nge-skip bagian segmen yang terkait navigasi? Karena awalnya gue pikir ini bisa bikin rute atau nggak bikin course ya. Nah ternyata pas gue coba-coba di aplikasinya itu ya nggak bisa, dan itu lebih kompatibel untuk kayak baik komputer. Nggak tahu kenapa, apakah nanti along the line mereka akan update. Gue rasa sih itu akan sangat memberikan added value ya untuk si LW10 ini. Tapi setidaknya untuk data lari gue bisa tarik atau nggak ekspor datanya seperti ini, yang salah satunya adalah data GPX. Dan dia juga ada beberapa data lainnya yang biasanya kayaknya sih untuk kayak jam-jam yang smartwatch casual itu nggak bisa diekspor datanya, tapi setidaknya yang ini bisa. Nah untuk keakuratan heart rate-nya pada saat kita lari, langsung kita bandingin aja nih seperti biasa. Polar H10 gue jadikan sebagai penengah antara si LW10 dengan si Coros Pacery. Secara overall lu bisa lihat ada gap antara data yang dihasilkan LW10 jika dibandingkan dengan Polar H10, begitu juga dengan Pacery. Tapi gap datanya semisal Polar H10 ada di kisaran 150-an, LW10 juga berada di kisaran 150-an. Itu juga tercermin di average heart rate-nya, di mana LW10 dengan Pacery itu ada sama, yaitu di 141, dan Polar H10 juga ada di 141. Cukup impresif sih menurut pendapat gua. Dan perbedaannya tuh hanya ada di maximum heart rate, di mana si LW10 itu ada di 157 dan Polar ada di 159 dan Coros Pacery ada di 160 BPM. Menurut pendapat gua kalau misalnya kita jadikan si Polar H10 sebagai penengah, ini udah cukup oke sih ya. Oke, sekarang kita tes nih satelitnya. Dalam hal ini si LW10 cuma punya GPS, sedangkan si Coros Pacery di sini memiliki yang namanya teknologi multiband. Secara di atas kertas sih mestinya lebih tepat ya, atau lebih akurat ya si Pacery ini. Oke, nah LW10 ini dan si Pacery ini awal-awal gue bisa lihat kayaknya sih ini cukup seragam ya, tapi pada saat kayak di perbesar dan dilihat lebih detail lagi, di mana LW10 itu data GPS-nya merah dan Pacery itu garisnya tuh yang warna lain. Itu bisa teman-teman lihat setidaknya sih untuk LW10 dia bisa mengikuti arah lari gua. Tapi kalau misalnya mau dibilang yang kayak bener-bener nempel ke jalur itu yang warna putih by the way teman-teman, itu si Pacery kayaknya lebih nempel ke jalur yang putih ya dibandingkan si LW10 tuh yang data GPS-nya warna merah. Jadi dimana tuh mereka si LW10 tuh agak sedikit kayak keluar-keluar jalur gitu ya. Tapi overall
cukup oke sih menurut pendapat gue untuk level yang entry level yang harganya juga gue bakal kasih tahu kalau dibandingkan dengan PS3 dan Forza 165 lu juga pasti kaget nih. Oke, sekarang untuk smart features dan connectivity-nya. Connectivity-nya Bluetooth-nya gue langsung tampilin aja. Nah, smart features-nya salah satunya ya tentu kalau notifikasi mah biasa ya. Nah, ini bisa Bluetooth phone call. Nah, ini biasanya kalau misalnya di Garmin ini adalah fitur yang lu bisa dapatkan kalau misalnya lu beli yang kayak misalnya Venue 3 yang dimana tuh memang secara harga juga jauh lah dibandingkan si iOS 10 ini dan memang diperuntukkan untuk lebih kayak casual wear. Nah, ini di sini setidaknya mereka menawarkan Bluetooth phone call dimana kalau misalnya lu mau input kickpad ini juga bisa ya. Dan terus kalau misalnya lu mau terima itu juga bisa. Dan intinya tuh kalau misalnya Bluetooth phone call buat yang belum tahu itu kalau misalnya lu ngomong itu nanti ya bisa ngomong via si jamnya aja, tapi memang masih harus di dalam jangkauan smartphone yang lu udah pair gitu ya. Jadi di sini tuh nggak ada SIM card, jadi tetap harus ada smartphone, tapi setidaknya lu nggak perlu keluarin smartphone lu kalau misalnya memang itu cara menelepon atau berkomunikasi yang sesuai dengan preferensi lu. Halo, bisa dengar suara gua? Halo? Wah, bisa banget nih, suaranya jelas banget di sini. Oke, jadi lu bisa dengar suara gua. Ini gua padahal ngomongnya dari jam ya, menggunakan fitur Bluetooth phone call dari AG Sport LW210. Oh, jadi ternyata jam aja bisa ya, mikrofonnya itu sebagus ini. Fitur cerdas lainnya adalah fitur yang namanya kamera remote, di mana untuk kayak foto atau video selama lu udah ada di aplikasi kamera dari HP lu dan udah terpairing, ini lu tinggal pencet aja nih kayak gini, semacam ini. Gitu. Dan ini lu bisa atur juga apakah mau ada countdown-nya atau enggak. Jadi itu tergantung dengan preferensi lu. Jadi kalau gua sih secara use case-nya ini lumayan ngebantu karena gua lumayan suka nge-record sesi-sesi nge-gym gua. Oke, selanjutnya kalau untuk baterai on paper-nya gue langsung tampilin aja. Tapi buat kasih lu gambaran, dalam seminggu sih gue nggak perlu kayak ngecharge 2 kali ya. Dimana itu penggunaannya pakai sehari-hari, dimana notifikasinya nyala. Dan juga kalau misalnya lu olahraga, gue olahraga 3 kali yang olahraga non GPS kayak di gym gitu. Dan juga 1 kali untuk olahraga yang menggunakan GPS yaitu lari. Jadi pada saat gue mesti ngecharge lagi atau enggak pas gue ngecharge lagi itu sekitar sisanya tuh 12% dengan penggunaan seperti tadi. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu lagi cari heart rate monitor aja yang untuk nemenin lu pada saat olahraga, gue udah bahas si Coros HRM. Nah, bisa lu langsung cek aja link videonya di description box dari video ini atau nggak klik kanan atas. Dan kalau misalnya lu nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, jangan lupa untuk klik notifikasi video terbarunya ya. Oke, apa kesimpulannya? Kita mulai dengan yang positif dulu ya. Kalau menurut pendapat gua, lu lagi cari jam yang sudah ada built-in GPS yang artinya lu bisa lari dan merekam data lari lu itu tanpa harus bawa HP. Nah, menurut gua si LW10 ini masih bisa lu perhitungkan lah, walaupun memang kalau lu tadi lihat yang pas gua bandingin satelit GPS-nya pasti agak kayak ya beda lah dengan yang kayak gue bandingin itu menggunakan teknologi yang lebih tinggi yaitu multiband gitu. Tapi ya masih bisa kompromi lah, apalagi kalau misalnya lu larinya cuma kayak seminggu sekali doang misalnya. Dan gue juga cukup impress dengan data heart rate sensornya yang lu bisa lihat sendiri ya, gue buktiin pakai data itu ya cukup oke lah, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan heart rate monitor kayak nggak terlalu jauh beda menurut pendapat gue. Dan lu bakal kayak lebih happy lagi kalau tahu harganya ini cuma 1499. Jadi kayak untuk keakuratan yang kayak tadi dan kayak misalnya untuk tidur setidaknya untuk kayak mendeteksi durasi yang cukup oke ya menurut pendapat gue si LW10 ini lumayan oke lah, ini positifnya. Nah, sekarang minusnya nih apa? Nah, menurut pendapat gua, kalau misalnya nggak ada data screen ataupun data field atau nggak pengaturan-pengaturan yang bisa dikustomisasi untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang diklaim itu bisa direkam di jam ini, itu agak kurang sih akhirannya. Cuman ya udah ini bakar-bakaran kalori dan kayak data-data yang standar lainnya menurut pendapat gua. Dan minusnya lagi yang gua rasa bisa diimprove banget yaitu kayak efek latihan kita terkait kayak keberlanjutan performa kita. Apa sih yang tadi gue bilang di segmen sebelumnya, kayak gue pengen ya kalau ada abis olahraga gue pengen tahu nih recovery gue perlu berapa lama, terus efeknya ke performa gue atau kayak program training gue seperti apa. Itu menurut gue sih cukup penting ya. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman yang lagi cari specifically untuk
kayak olahraga, lari ya terutama, ini gue mau kasih tahu per video ini dibuat sih so far gue belum menemukan data VO2 max-nya ya. Nah itu semua hasil experience gue secara short term nih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, siapa tahu gue bisa masukkan di video yang durasinya lebih panjang alias long term. Nah kalau misalnya lo ada pertanyaan seperti biasa bisa ke Instagram @WearInitialOfficial ataupun juga di TikTok. Dan kalau misalnya lo mau support gue di channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas ya, termasuk si IG Sport LW10 yang link produknya bisa lo cek di description box dari video ini. Bye bye.